Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kesempatan ini kita bertemu lagi. Apa kabar? Alhamdulillah syukur kalau semuanya sehat walafiat. Semoga kita senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa menjalankan berbagai aktivitas dan semoga kita bisa eh, bekerja dengan seefektif dan seefisien mungkin. Dan senantiasa kita berusaha untuk melaksanakan sebaik mungkin. Baik, pada kesempatan ini ada dua hal yang akan saya bicarakan. Pertama adalah buying plan dan yang kedua negosiasi. Jadi ini saling berkait. Baik, kita mulai dari buying plan ya. Buying plan ini tentu terkait dengan rencana pembelian barang dagangan ya. Ya, kita tahu bahwa dalam bisnis retail ya pengadaan barang dagangan ini adalah sesuatu yang sangat menentukan di dalam keberlangsungan dari bisnis retail kita. Ini ya dari terkait dengan barang jualan, barang dagangan yang kita akan tawarkan. Buying plan juga sebagai alat kontrol atau kendali stok kita. Karena berapa barang yang laku, berapa persediaan lagi, dan kapan kita harus melakukan pembelian lagi. Buying plan ini sangat membantu dengan kaitannya dengan penjualan, dengan promosi, dengan warehouse atau gudang, ya. Dan nanti efeknya adalah pada sistem budget, ya. Jadi budget, anggaran mengenai anggaran pembelian barang, anggaran biaya-biaya lainnya. Pada prakteknya, buying plan ini dilakukan dengan yang disebut OTB atau Open to Buy. Open to Buy ini adalah proses pengadaan barang dengan cara tender atau penawaran kepada pihak-pihak yang terkait ya, yang terkait di dalam pengadaan barang itu. Setelah itu kita seleksi dari calon-calon pemasok ini, calon vendor ini, maka kita lihat mana yang lebih sesuai dengan ketetapan yang kita sudah rencanakan. Jadi buying plan juga sebagai penetrasi pasar, karena kita selalu ada atau produk yang tersedia itu sesuai dengan kebutuhan pasar. Karena pertimbangannya adalah bagaimana ketetapan pengiriman barang. Ya, ketika barang ya dagangan itu jangan sampai habis ya, dan pemasok sudah ada lagi mengirim barang. Menyangkut mengenai quality product juga ya, karena spesifikasi quality product tentu ditetapkan di dalam kontrak OTB tadi, termasuk juga adalah quantity produk, berapa produk yang harus dikirim setiap pengirimannya. Kompetisi vendor atau supplier, di mana kita dapat keuntungan memilih vendor atau supplier mana yang lebih tepat, karena dengan sistem seleksi tadi atau tender. Ya, OTB suatu perencanaan pembelian yang dapat dipersiapkan pada suatu periode tertentu yang dibandingkan dengan tingkat penjualan masa lalu. Tingkat pengendalian stok yang baik akan sangat membantu di dalam melakukan OTB tadi. Membuat OTB yang baik harus melakukan analisa penjualan sebelumnya, penjualan sekarang, dan stok per item. Jadi secara detail. OTB juga dapat digunakan untuk memprediksi profit yang akan diperoleh, ya, karena tidak semua produk yang kita jual itu kan laku, ya. Jadi mana ada yang turnover-nya tinggi, ya, ada yang slow motion, gitu ya. Jadi
produk-produk itu harus saling mensubsidi di dalam memberikan keuntungan bagi perusahaan. Setelah barang dibeli, tentunya maka rencana penjualan harus segera dirumuskan atau dilakukan. Apakah barang tersebut harus dipromosikan? Kapan barang tersebut sudah ada di display? Seberapa besar space yang dibutuhkan? Bagaimana bentuk penataannya dan visual merchandise-nya? Kapan barang tersebut dilakukan penurunan harga? Kapan barang tersebut tidak dijual lagi di area tersebut? Ini adalah hal-hal yang harus diputuskan ketika produk atau barang tersebut sudah kita ada atau bahkan mungkin sebelum produk itu sampai ke tangan kita. Baik, ya ini sebuah simulasi bagaimana buying plan di perusahaan ini. Ya, ini Tango coklat 25 gram misalnya, ini penjualannya per minggu 13, stok hari ini 6, promosi 1, hari order 2, jadi rencana pembelian lagi adalah 12 pages. Ini dan selanjutnya ya, ini adalah sebuah contoh bagaimana kita membuat rencana pembelian barang dagangan. Ya. Oke, jadi ini nyangkut mengenai buying plan. Saya akan lanjutkan, berikutnya adalah dengan negosiasi. Ya. Negosiasi tentu saja ini sebenarnya terkait dengan buying plan. Ya, negosiasi ini nyangkut mengenai tadi dalam pengadaan barang tersebut. Karena negosiasi itu untuk melakukan diskusi dalam mencapai suatu keadaan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Negosiasi itu bukan mencari mana yang menang atau mana yang pecundang, tetapi digunakan untuk kemampuan sosial dan komunikasi efektif dan kreatif untuk membawa kedua belah pihak ke arah hasil yang positif bagi kepentingan bersama. Negosiasi yang berhasil berakhir dengan sesuatu yang dibutuhkan oleh kedua belah pihak. Setiap kali seseorang negosiator memulai suatu situasi dengan gagasan, saya harus menang, dan benar-benar tidak peduli tentang pihak lawan, maka negosiasi akan gagal. Mungkin juga akan menimbulkan masalah atau bencana. Oleh karena itu, negosiasi ya harus tujuannya adalah win-win solution, ya. Jadi tidak mesti ini kalah ini menang gitu, tapi win-win solution. Menang kedua belah pihak, ya berarti kedua belah pihak. Apa sih yang mempengaruhi negosiasi ini? Nyangkut mengenai pilihan produk, pilihan merek, pilihan sumber distributor atau agen, kapan waktu pembelian barang, harga barang. Ini yang dinegosiasikan sebenarnya, yang didiskusikan. Bahkan ini dalam model OTB itu ditetapkan di dalam kontrak kerjanya. Nah, persiapan negosiasi. Jadi supaya negosiasi itu efektif dan efisien, maka kita harus mempersiapkan apa yang ingin dicapainya itu. Untuk apa tujuannya? Dengan siapa kita bernegosiasi? Idealnya negosiasi itu pada level yang sama ya. Jadi kalau di dalam pemasaran, jadi kita itu harus menghadapi pada level yang sama. Artinya kalau bukan berarti ya yang lebih rendah tidak boleh dilayani oleh yang lebih tinggi, tapi yang idealnya misalnya kalau si yang negosiasi itu levelnya karyawan, ya dilayani oleh karyawan atau yang lebih tinggi. Kalau yang negosiasinya itu levelnya manajer dari sana, maka kita harus manajer, bahkan mungkin harus yang lebih tinggi. Artinya bagaimana kita memperlakukan pelanggan ini menjadi seseorang yang sangat penting bagi kita, karena yang berkepentingan adalah kita, gitu ya. Sebagai pihak yang sangat memerlukan. Mungkin diperlukan beberapa tahap negosiasi, tidak sekaligus selesai.
kondisi negosiasi, sasaran negosiasi juga ini harus dipersiapkan. Nah, dasar negosiasi itu bisa preventive control, represif control. Preventive control ini adalah hal-hal yang sebelum dilaksanakan. Sedangkan represif control itu adalah pada saat negosiasi. Ini bisa terkait dengan budget, bisa terkait non-budget. Kalau yang terkait dengan budget tentu terkait dengan harga, ya, diskon dan lain sebagainya, kapan pembayarannya. Tapi kalau yang terkait dengan non-budget tentu di luar itu, di luar harga, ya terkait misalnya dengan spesifikasi produk, ukuran, ya, ke kualitas, dan faktor-faktor psikologis lainnya yang menjadi pengaruhnya. Nah, gaya negosiasi juga kita harus dicari yang tepat, ya. Jadi dicari yang tepat supaya informasi dan kesepakatan itu bisa disepakati bersama tadi secara win-win solution. Nah, ada gaya mendorong. Ya, jadi gaya mendorong atau push ini memberikan informasi, mengajukan usul, melalaikan kontribusi orang lain, mengkritik, bertindak sebagai pengganggu. Semua taktik yang berlaku bergantung sifat dan konteks negosiasi. Jadi kalau mendorong cenderung lebih agresif ini ya, lebih agresif. Lain halnya dengan gaya pull. Gaya pull atau menarik, mengajukan pertanyaan untuk mendapatkan informasi, meminta saran, memastikan pemahaman, meminta kejelasan, menyatakan perasaan. Jadi lebih memancing ini ya, lebih memancing. Lebih sabar sifat pull ini. Beda lagi dengan tadi yang agresif. Nah, kekuatan berbicara juga, ya, kekuatan berbicara, keluasan kita untuk beranjak dari kedudukan kita yang semua bisa bersifat keras misalnya. Jadi kalau bersikap keras ini keinginan menang berapapun harganya, tidak akan mengalah atau mundur. Tidak akan menerima tawaran apapun. Selalu mengejar sasaran yang lebih tinggi. Ini bersifat keras. Tadi agresif. Atau bersifat lunak. Kita mengalah, kadang-kadang bersifat ragu, sulit berkata, dapat mengambil sikap keras, beberapa persoalan dan bersikap lunak untuk persoalan lainnya. Akan bergantung pada skala prioritas. Nah, ini bisa lihat situasional ya, situasional. Kalau kita terus-terusan keras misalnya, bisa aja kesepakatan itu tidak akan terjadi ya. Kita harus ada teknisnya. Ada politiknya, ya, ada lihat psikologis bagaimana lawan bicara, lawan negosiasi kita itu. Kita bisa bersifat lunak atau bisa juga bersifat keras. Jadi situasional. Karena ada kecenderungan orang misalnya udah terbiasa dengan sifat agresif atau keras. Ada juga orang cenderung misalnya bersikap lunak. Namun demikian tidak bisa terus-menerus ya karakter tersebut, tapi harus kita situasionalkan. Akhir negosiasi itu apa? Apakah semua pihak memahami dengan jelas apa yang telah disepakati? Apakah semua pihak berkomitmen terhadap kesepakatan? Apakah diperlukan pertemuan lain untuk membahas pokok-pokok yang kecil atau besar? Kapan batas waktu negosiasinya? Kepuasan dari kedua belah pihak. Ini yang ingin dicapai dari negosiasi itu. Jadi kepuasan kedua belah pihak. Itu ya, di dalam negosiasi itu harus jelas ya. Tadi ya, kalau di OTB itu pakai kontrak, maka akan dicantumkan di dalam kontrak kerjasama ya. Demikian saya kira ya materi mengenai buying plan dan negosiasi. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Jika Anda suka silakan like dan subscribe dan serta kasih komen ya. Dan selalu kita berpikir positif ya, bertindak positif, berbuat positif sekecil apapun
ya kita akan memperoleh hasil yang terbaik. Tidak ada sesuatu pekerjaan dengan sukses tanpa punya motivasi yang kuat. Oleh karena itu, tumbuhkanlah motivasi supaya kita bisa mencapai tujuan dengan baik, supaya kita memperoleh hasil dengan baik. Tanpa motivasi, maka kita akan hancur, akan lembek ya. Oleh karena itu motivasi adalah sebagai motor, sebagai mesin yang menggerakkan kita untuk senantiasa optimis. Insya Allah kita bisa berbahagia dunia dan akhirat dengan kita selalu mencari ilmu untuk dunia supaya kita berbahagia di dunia, dan kita mencari ilmu untuk ke akhirat karena kita ingin bahagia di akhirat. Oleh karena itu tidak ada orang yang hanya ingin bahagia di dunia dan juga tidak ingin bahagia di akhirat saja. Oleh karena itu, kalau kita ingin bahagia di dunia, ingin bahagia di akhirat, maka kita tetap harus mencari ilmu dunia dan mencari ilmu akhirat. Keseimbangan yang bagus antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Karena dunia adalah cermin akhirat. Semua aktivitas, semua pekerjaan, semua niat kita tujukan pada niat yang lebih jauh adalah urusan akhirat. Karena dunia sementara akhirat itu adalah kekal. Mau mengejar yang kekal ataukah mengejar yang sementara? Tentu secara logika dan akal sehat kita ingin mencapai tujuan yang lebih jauh, yang kekal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.